Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina libatan mantinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabih. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tawbat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Ayol hadirun usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa innal jannata indatil muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56, bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yushollun, bersolawat, alan nabi, untuk Nabi. Kalau Allah bersolawat itu langsung melimpahkan rahmatnya, langsung melimpahkan keberkahannya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersolawat mendoakan agar rahmat, agar keberkahan dilimpahkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Perhatikan perintahnya, hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Muhammad. Shollu alaihi, bukan bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi bersolawat itu kepada Allah. Karena bersolawat itu berdoa. Semua doa pasti harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain selain Allah. Shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Allah untuk Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang ada kesalahan di tengah-tengah masyarakat bersolawat kepada Nabi Muhammad, seolah-olah berdoa kepada Nabi Muhammad. Musyrik itu, syirik itu. Karena berdoa itu semuanya harus ditujukan kepada Allah. Termasuk bersolawat itu kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Perhatikan terjemahannya, perhatikan tafsirnya juga, lihat tafsirnya. Mau tafsir yang mana? Mau Ibnu Katsir, tafsir Kementerian Agama, bukan tafsir, sebenarnya terjemah yang dari Kementerian Agama untuk Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat bersolawat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, padahal untuk Nabi Muhammad, disampaikan kepada Allah karena doa. Lihat artinya dari solawat. Allahumma, ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Sholli ala Muhammad, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Jadi kita meminta kepada Allah agar rahmat dicurahkan kepada Nabi Muhammad, agar keberkahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi banyak yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi lebih salah kaprah kalau mengatakan sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad. Salah besar. Karena yang melimpahkan itu Allah, bukan kita. Jangan mengatakan marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad. Kita itu memohon kepada Allah agar sholawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah agar sholawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang melimpahkan. Hebat, sakti sekali kalau kita mengatakan sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad.
tapi salah kaprah. Karena yang melimpahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sedemikian utamanya Nabi Muhammad sehingga mendapatkan limpahan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Dan boleh kita sebagai manusia biasa, boleh bercita-cita ingin mendapatkan sholawat dari Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan sholawat dari para malaikat yang mendoakan kita. Boleh. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara, baik berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Berdasarkan ayat Al-Quran antara lain dalam surat Al-Ahzab ayat 42 sampai 40, ayat 41 sampai 43. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi maupun sore hari. Dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah di ayat ke-43-nya Allah menyatakan, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah dan para malaikatnya yang akan bersolawat untuk kalian. Dengan kita berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan sholawatnya. Kalau Allah melimpahkan sholawatnya, langsung melimpahkan rahmatnya insya Allah. Akan melimpahkan keberkahannya kepada kita. Jadi sholawat dari Allah dan para malaikatnya akan dilimpahkan kepada orang-orang antara lain yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam berbagai bentuknya. Baik membaca kalimah-kalimah thayyibah, mendirikan sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, itu bagian dari zikrullah. Dan insya Allah akan menjadi penyebab, menjadi sababiah limpahan rahmat dari Allah, sholawat dari Allah, dan malaikat mendoakan kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Salawat dari Allah akan disampaikan kepada orang-orang yang bersabar. Firman Allah, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka orang-orang yang bersabar itu. Alaihim salawatum mir rabbihim, akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada 3 yang akan mendapatkan salawat. Tadi yang pertama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan dalam beribadah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi ketiganya itu. Maka insya Allah itu akan mendapatkan salawatum mir rabbihim. Akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, salawat dari Allah akan dilimpahkan kepada orang-orang yang menyambung jamaah, menyambung saf ketika sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah itu, maka imam itu disunahkan, memerintahkan, rapatkan, luruskan, dirapatkan itu disambungkan safnya. Karena di dalam salah satu hadis Nabi, dikatakan Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf ketika salat. Maka menyambung saf, meluruskan saf, merapatkan saf itu bukan formalitas. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan mintamamis sholat. Bagian dari kesempurnaan sholat. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, ketika sholat berjamaah itu, rapatkan barisannya, sambungkan safnya. Jangan sampai ada saf yang terpisah. Semoga kita akan termasuk ketika menyambungkan saf ketika sholat itu, termasuk orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga hadis riwayat Ibnu Majah nomor 987. Yang berikutnya orang yang akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya adalah orang-orang yang berada di saf pertama ketika sholat berjamaah. Sabda Nabi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersolawat untuk orang yang berada di saf pertama. Oleh karena itu, sunnah Nabi itu, kata Nabi, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling awal datang ke masjid. Dan paling akhir pulang dari masjid. Kalau awal kedatang ke masjid itu bukan yang pertama, tapi awal kebagian saf pertama. Itu lebih utama. Karena kata Nabi dalam hadisnya tadi, Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf yang paling pertama. Kerap kali di antara kita kurang nyunah. Kalau datang ke masjid inginnya paling akhir, kalau pulang yang paling awal. Itu tidak nyunnah. Kalau sunnah Rasul itu sebaik-baik orang kata Nabi adalah orang yang paling awal datang ke masjid dan paling akhir pulang dari masjid. Dan insya Allah kalau kita berada di saf pertama itu akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Kemudian yang berikutnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Salawat dari Allah itu akan diberikan, akan dilimpahkan untuk orang-orang yang senantiasa makan sahur, yang sedang bersahur untuk berpuasa. Jadi ketika kita sedang makan sahur, bersahur, baik untuk saum yang wajib maupun saum yang sunat, itu mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Kalau ingin lebih sering lagi mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya, lebih sering saum sunnahnya. Di dalam hadis Nabi dikatakan, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alal mutasahhirin. Bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Maka sering-sering kita saum sunat. Bukan hanya saum yang wajib. Insya Allah akan mendapatkan limpahan sholawat dari Allah dan para malaikat. Dan yang terakhir, orang yang akan mendapatkan sholawat berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2685 adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Mengajarkan kebaikan bukan hanya mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang langsung ilmu agama saja. Tapi yang ada manfaatnya. Mengajarkan ilmu komputer, mengajarkan ilmu perbankan, mengajarkan ilmu-ilmu bisnis dan sebagainya. Yang ada manfaatnya. Di dalam hadis Nabi dikatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit, wal ardiyin dan penduduk bumi, hatta namlah fi hujriha, sampai juga semut yang ada di lubangnya.
Wa hattal hut, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguh akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Maka kalau ingin mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikatnya berdasarkan hadis ini, jangan pelit dengan ilmu. Yang sekiranya ada manfaatnya untuk orang lain, ilmu yang terkait dengan bisnis, ilmu yang terkait dengan informatika, terkait dengan apapun ilmu yang ada manfaatnya. Kebaikan untuk sesama manusia. Apalagi untuk mencari nafkah, mencari kifayah. Kita share, kita sebar kepada orang lain. Dan insya Allah balasannya akan mendapatkan selawat dari Allah dan para malaikatnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Sebagaimana Nabi yang senantiasa tanpa syarat kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanpa syarat mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Kita bisa mendapatkannya dengan syarat antara lain banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya senantiasa ketika sholat berjamaah merapatkan saf kita. Kita berupaya seandainya kita waktunya memungkinkan berada di saf pertama ketika sholat. Kita berupaya untuk senantiasa memperbanyak saum sunnah. Sehingga ketika kita makan sahur, ketika saum sunnah akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Dan kita memiliki ilmu. Ilmu apapun yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain, kita ajarkan lagi kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalam minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dikatakan dalam salah satu hadis kata Nabi, seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amalnya. Para sahabat itu terkejut mendengar pernyataan Rasul. Seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasul? Ya, kata Nabi, tidak juga aku. Para sahabat bertanya, karena apa seseorang masuk surga ya Rasul? Maka jawab Rasulullah, seseorang masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Para ahli hadis mentakwil hadis ini mengartikan bahwa betapa sedikitnya amal kita kalau dibandingkan harus membeli surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang mewahnya luar biasa, surga yang luasnya luar biasa, harus dibeli dengan amal-amal kita tentu tidak akan cukup. Maka amal-amal kita itu untuk membeli rahmat Allah, membeli kasih sayang Allah. Nah di antaranya, kalau kita ingin mengejar rahmat Allah, mengejar kasih sayang Allah, kejarlah poin-poin yang tadi. Kita untuk mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 41 sampai 43, kita perbanyak berzikir kepada Allah. Kita perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam berbagai bentuknya. Zikir membaca kalimah-kalimah thayyibah. Zikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, mendirikan sholat, itu bagian dari zikrullah. Dan kita juga berupaya agar amaliyah kita, aktivitas kita menjadi bagian dari zikrullah. Awali segala aktivitas dengan mengingat asma Allah, dengan menyebut asma Allah. Mau tidur jangan lupa berdoa dulu, agar tidurnya dinilai sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepada anak-anak kita sering mengingatkan, berdoa dulu, berdoa dulu. Kalau anak-anak mau tidur, kita ingatkan mereka. Tapi kita sebagai orang tua lalai, lupa. Ketika kita tidak berdoa dulu, maka tidurnya tidak akan bernilai ibadah.
Dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa abtar. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah maka terputus pahalanya. Tidak jadi ibadah. Sayang kalau tidur kita 7 jam, 8 jam tidak jadi ibadah. Sayang kalau kita bekerja seharian dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita 8 jam bekerja di luar rumah. Tidak diniatkan mencari ridho Allah. Tidak diawali dengan menyebut asma Allah. Jadi sia-sia. Maka supaya kita menambah bobot atas amaliah kita. Awali dengan menyebut asma Allah. Awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa akhiri dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya bisa bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim. Ya hayyul qayyum al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين khususan fi Filistin, wangsur ikhwanana al-mustad'afin, khususan fi Filistin, wangsur ikhwanana al-mujahidin fi Suriah, wangsur ikhwanana al-mujahidin fi Lebanon, wangsur ikhwanana al-mujahidin fi Myanmar, wangsur ikhwanana al-mujahidin fi biladina Indonesia, wangsur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan fi anha'il alam. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi